Kesemutan ialah penyakit yang umum dan bisa dialami oleh siapa saja. Kesemutan bisa terjadi di tangan ataupun kaki. Meski nampak hal yang biasa, namun Anda patut ketahui sederet penyebab kesemutan di kaki ataupun di tangan. Berikut ini sederet fakta medis tentang kesemutan. Fakta pertama, kesemutan bisa terjadi akibat seringnya konsumsi obat-obatan, seperti obat antibiotik, obat autoimun, atau obat anti kejang yang bisa menimbulkan efek kesemutan di bagian tubuh kita. Fakta selanjutnya, kesemutan yang terjadi terlalu sering atau bahkan berkepanjangan bisa terjadi akibat malnutri. Kekurangan nutrisi pada tubuh bisa berdampak buruk bagi kesehatan kita. Malnutri bisa terjadi akibat kurangnya vitamin B12, vitamin E, dan vitamin B2 dan juga B6. Padahal vitamin ini sebagian bisa Anda dapatkan dengan mengonsumsi makanan seperti daging merah dan juga daging putih, ataupun susu dan juga telur, juga sayuran maupun buah-buahan. Fakta selanjutnya ialah orang yang memiliki gangguan kecemasan. Orang yang mengalami kecemasan dapat mengalami hiperventilasi, serta menyebabkan kesemutan di area kaki. Hiperventilasi biasa terjadi akibat ketidakseimbangan kadar karbon dioksida dan juga oksigen, sehingga menimbulkan dampak kaki yang sering kesemutan. Fakta terakhir, seorang yang memiliki riwayat penyakit HNP atau saraf terjepit biasanya akan mengalami kesemutan di area kaki. Saraf terjepit terjadi akibat adanya pembengkakan atau cedera di bagian tulang belakang, sehingga seringkali menimbulkan sensasi kesemutan para penderitanya. Sebab ruang gerak para penderita HNP cukup terbatas. Iya, itu tadi fakta kesemutan yang dapat disebabkan oleh berbagai hal. Tapi kalau fakta seputaran Kuningan, biasanya nih, para bapak tangannya kesemutan kalau awal bulan, karena mesti bayar-bayar ya. Karena capek ya dok, menerima duit ya, kebanyakan duitnya berat jadinya kesemutan kayaknya gitu. Terus kadang juga, aduh harus ada baik yang dibayar, dokter ngetik juga kan. Iya. Dokter, ini ada penyakit-penyakit tertentu nih dokter yang bisa menyebabkan kesemutan. Fakta atau mitos nih dokter? Ini fakta. Fakta ya bener. Baru mau ditanya ya dokter ya. Katanya penyakit tertentunya salah satunya adalah diabetes dan juga gagal ginjal. Ini katanya bisa menyebabkan kesemutan. Berarti ini fakta dokter? Ini fakta. Oke. Jadi memang kesemutan ini kita sebutnya tuh tingling ya kalau in Englishnya ya. Nah ini penyebabnya macam-macam. Tadi kalau yang di tangan itu bisa kalau kejepit di area mediannya namanya CTS, carpal tunnel syndrome. Kalau kejepit di nervus ulnarnya, jadi dia kesemutannya beda nih persarafannya. Kalau ulnar ini dia kejepitnya di area jari keempat sama jari kelima. Nah itu ulnar tunnel syndrome. Daerah kaki gimana gitu ya? Daerah kaki juga bisa. Ini sama tekanan juga. Ini disebabkan, kalau yang ini saya sebutkan adalah disebabkan oleh karena entrapment, tekanan di daerah peroneal. Nah itu bisa. Atau kemudian di daerah tangan lagi namanya radial. Nervus radial kita bisa. Jadi setiap nervus-nervus yang tertekan itu bisa menyebabkan kesemutan. Nah, penyebab lainnya bisa nggak kesemutan itu yang fisiologi gitu ya? Maksudnya ini yang aman-aman aja, bisa. Misalnya kita posisi duduk bersila atau posisi tertentu dalam jangka waktu lama nggak berubah-ubah. Itu bisa menyebabkan kesemutan juga. Nah, kalau seperti itu kita bisa cuma tinggal dilurusin aja, diposisikan dengan baik gitu ya. Kemudian penyebab lainnya adalah diabetes tadi, diabetes neuropati. Kalau itu khasnya adalah kesemutannya di tangan maupun kaki. Jadi banyak kesemutannya lokasinya, nggak di daerah tertentu doang ya. Terus apalagi yang bisa menyebabkan kesemutan? Kekurangan vitamin, vitamin E, vitamin B1, B6, B12. Nah itu juga bisa menyebabkan kesemutan. Kemudian apalagi makanan atau minuman, misalnya kita peminum alkohol, ini juga bisa menyebabkan kesemutan. Karena apa? Karena defisiensi tiamin. Nah itu tiamin itu salah satu vitamin B juga, itu bisa menyebabkan kesemutan. Jadi banyak banget macamnya kesemutan. Atau misalnya stroke, kesemutannya sebelah. Nah gitu. Jadi macamnya banyak. Jadi dengan kata lain, kalau penyebab kesemutannya tadi dok, maka kesemutan itu bisa sembuh dengan sendirinya. Fakta atau mitos dok? Ini tergantung, balik lagi ke penyebabnya. Kalau memang nggak ada entrapment, itu misalnya secara fisiologis kita hanya dalam posisi
tertentu terlalu lama itu bisa hilang sendiri. Tapi kalau karena penyakit tertentu, tentunya perlu pengobatan. Nah, masyarakat perlu tahu dok, kapan saatnya masyarakat datang menemui dokter, harus khawatir nih, harus segera mendapatkan pertolongan. Kalau kesemutannya berlangsung berapa lama dok? Kalau kesemutannya nggak hilang-hilang, itu yang pasti. Misalnya, mungkin karena posisi gitu ya, udah kita benerin ini posisinya, tapi ternyata masih kesemutan juga. Nggak perlu menunggu lama. Kalau misalnya kesemutan sebelah, ya saat itu ada kesemutan langsung datang aja ke dokter. Kan nanti dokter akan menilai apakah ini berat atau tidak, seperti itu. Jadi nggak usah khawatir, langsung aja ke dokter. Oke? Nah dokter, ini kalau tadi kan stretching apa aja sih dokter? Tangan, kaki juga bisa dilakukan. Mungkin dokter bisa mention lagi kali ya, mungkin gerakan-gerakan lain yang mungkin masyarakat bisa lakukan untuk mengatasi kesemutan. Diapain aja tuh dokter? Oke, kalau kesemutan di area tangan tadi tentunya kita bisa latih seperti itu ya. Atau misalnya olahraga ringan seperti ini. Nah, ini kalau kesemutan yang di area radial gitu, ini bisa kita lakukan stretching seperti ini ya. Ini selama Bapak hitungan dok? Sama, 8 hitungan 8 juga hitungan, ya. Kita bisa melakukan 2-3 kali sesi. Ya, satu sesinya 8 hitungan. Oke, terus kemudian kalau misalnya kaki, kita bisa kaki ini misalnya dengan cara menekan ke tembok seperti ini. Sorry, kelihatan nggak ya saya? Nah, seperti ini gitu ya. Jadi kita melakukan stretching pada daerah belakang ini. Oke? Iya, seperti itu. Kita ini untuk area gluteal, kemudian sampai betis. Wah, betul entam. Jadi yang terasa itu bagian bokong, ya, kemudian paha bagian belakang dan betis dok ya. Iya, nah itu kita bisa tekan seperti ini aja ke tembok kita ya, sambil kita gerak-gerakin. Nah, terasa ya dok ya? Terasa dok. Ini bagus nih bagi yang suka naik sepeda ya. Ini bagus untuk sirkulasi pembuluh darah pada area kaki. Dan juga mungkin bagi pekerja kantoran yang duduknya terlalu lama bisa dibantu dengan itu bisa dengan seperti itu. Kalau misalnya sambil duduk, misal seperti ini kita bisa lakukan sambil duduk ya. Sambil duduk ya dok? Iya, gitu. Kanan kiri tentunya. Oke, Mbak Intan jangan nanti jatuh. Iya, nanti jatuh. Makanya tadi nggak praktekin, takut jatuh dok. Oke, makasih banyak dokter. Iya, sama-sama. Ini berarti kalau misalnya emang dilihat dulu penyebabnya dokter ya, untuk mengatasinya. Kalau misalnya emang ternyata duduknya yang salah atau ada menumpuk dalam satu bagian, itu harus dibenerin dulu pemirsa. Udah pinter kan? Iya, benar. Jadi intinya penting sekali nih untuk melakukan peregangan di sela-sela kesibukan kita dok ya. Benar sekali. Supaya sendi dan otot tetap kuat dan pastinya tetap sehat. Makasih banyak dokter Nurul penjelasannya. Makasih dokter. Tadi selain peregangan penting juga dokter Haikal untuk nonton terus Hidup Sehat setiap Senin sampai Jumat jam 9 sampai jam 10 pagi hanya di TV One. Dan ingat tetap jalankan prokes dan lakukan vaksin booster. Kami pamit, Dr. Haikal. Saya Intan Salmadina. Indonesia hidup sehat.